No one cares about Hector Zeroni. I do. You still want that kiss? Halo semuanya, apa kabar? Tetap sehat ya? Kalian sehat, saya sehat, kita semua sehat. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Holes yang diproduksi tahun 2003 lalu dan disutradarai oleh Andrew Davis. Sebuah film yang mengisahkan tentang adanya kutukan yang menimpa sebuah keluarga sejak ratusan tahun lalu dan sampai sekarang masih tetap menimpa mereka. Yang mana kemudian kutukan itu dapat dipatahkan berkat persahabatan dan kesetiakawanan dua orang remaja yang ternyata masih satu garis keturunan dari leluhur mereka yang jadi penyebab kutukan tadi. Ya, bagaimana alur cerita filmnya? Yuk kita langsung bahas. Stanley Yenats keempat bersama ayahnya Stanley Yenats ketiga dan kakeknya Stanley Yenats kedua adalah garis keturunan yang harus menderita dan merasakan sakit akibat kutukan ratusan tahun yang lalu yang sudah dibuat oleh nenek moyang mereka, Elia Yenats, karena ingkar janji pada seorang peramal nasib bernama Madame Zeroni. Elia yang kala itu terkesima melihat kecantikan seorang anak gadis pemilik peternakan babi sangat ingin menikahi gadis itu, sementara ia hanyalah seorang miskin yang bekerja sebagai buruh kasar di situ. Elia yang sering menceritakan keinginannya tersebut kepada Madame Zeroni menyarankan Elia agar lebih baik melupakan gadis itu dan merantau ke Amerika bertemu anaknya di sana, karena di sanalah masa depan bagi Elia. Elia yang tidak mendengar nasihat Madame Zeroni ini lantas nekat menghadap ayah gadis tersebut dan melamarnya dengan hanya modal cinta. Tingkahnya tersebut lantas membuat pemilik peternakan ini tertawa terbahak-bahak. Ditambah lagi ia harus menahan malu karena di situ juga ada seorang bapak-bapak yang juga berniat melamar gadis tersebut, di mana bapak itu akan membawa seekor babi besar sebagai mahar lamarannya nanti. Elia yang masih ngotot lantas menghadap Madame Zeroni agar dibukakan jalan untuk bisa mendapatkan gadis itu. Okay, here's what you do. Madame Zeroni juga mau tak mau membantunya, lalu memberinya seekor anak babi kecil dengan syarat ia harus merawat anak babi itu dengan cara menggendongnya naik ke atas bukit setiap hari dan memberinya makan minum di atas sana, sambil menyanyikan sebuah lagu yang diajarkan Madame Zeroni padanya. Jika babi itu sudah besar dan setelah ia menyerahkannya kepada pemilik peternakan tadi, ia harus memperlakukan Madame Zeroni dengan hal yang sama seperti yang ia lakukan pada babi itu. Dan jika Elia tidak melakukan itu, maka ia dan seluruh keluarganya akan tertimpa kesialan untuk selamanya. Singkat cerita, babi itu tumbuh besar dan siap diserahkan sebagai mahar. Namun tampaknya semua tidak berjalan seperti keinginannya. Elia yang tadinya merasa gadis ini juga tertarik padanya, ternyata tidak demikian. Selain tidak menunjukkan cinta sedikit pun pada Elia, gadis ini juga bingung menentukan pilihannya. Saking bingungnya, ia memutuskan untuk menghitung angka 1 sampai 10. I will think of a number between 1 and 10. Angka mana yang keluar maka dialah laki-laki yang akan menikah dengannya. Okay, I'm ready. Kecewa dengan itu semua, lantas Elia pun pergi begitu saja dan langsung meninggalkan desa itu, berniat merantau ke Amerika. Ia lupa akan janjinya pada Madame Zeroni. Ya, cerita di atas tadi adalah sebuah kisah yang rupanya turun-temurun diceritakan dalam keturunan Stanley Yenats ini, dan selalu saja mempersalahkan nenek moyang mereka tadi setiap kali keluarga ini bertemu kesialan dalam kehidupan mereka. Suatu hari, Stanley Yenats keempat yang diperankan oleh Shia LaBeouf sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Tiba-tiba saja ia mendapat sial karena sepasang sepatu olahraga jatuh dari atas jembatan dan tepat mengenai dirinya yang ada di bawah. Stanley yang tidak tahu asal-usul sepatu itu dari mana datangnya, langsung membawa pulang sepatu itu. Tak lama di perjalanan pulang, tiba-tiba sudah ada polisi yang menangkapnya atas tuduhan mencuri sepatu yang di tangannya tersebut. Untuk memperkuat bukti bahwa Stanley sengaja mencuri sepatu itu, lantas polisi ini membawanya ke rumah untuk mencari barang bukti lainnya, sekaligus memberitahukan orang tuanya bahwa mereka sedang menahan anak mereka. Bukti pertama langsung bisa polisi lihat, karena di dalam rumah mereka ada banyak sepatu, yang padahal sepatu-sepatu itu adalah properti pekerjaan ayahnya Stanley, yaitu Stanley Yenats ketiga. Seseorang yang selama ini terus berusaha untuk menciptakan sebuah inovasi penghilang bau sepatu, namun tidak pernah berhasil. Bukti kedua terdapat di dalam kamar Stanley, karena kebetulan sepatu yang jatuh itu tadi adalah sepatu milik Clyde Livingston, seorang atlet baseball terkenal. Maka Stanley dinyatakan bersalah, karena poster atlet ini juga ada di kamarnya, sehingga ia dianggap sebagai penggemar fanatik yang tega mencuri sepatu idolanya. Ditambah lagi, rupanya saat itu sepatu tersebut akan disumbangkan untuk sebuah kegiatan amal. Stanley Yenats, please rise. Stanley Yenats the fourth.
18 months, Camp Green Lake, son. Ya, jadi singkat cerita, Stanley pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 18 bulan di Camp Green Lake, sebuah camp tahanan untuk para remaja bermasalah. Setibanya Stanley di camp tersebut, ia langsung dibawa menghadap kepada asisten kepala sipir yang bernama Mr. Sir, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Tuan Pak, yang diperankan oleh Jon Voight. Lalu kemudian dia juga bertemu dengan penasihat di tempat itu yang bernama Dr. Pendanski, yang diperankan oleh Tim Blake Nelson. Kehadiran Stanley di camp tersebut ternyata tidak terlalu mendapat reaksi positif dari beberapa rekan satu tendanya. Mulai dari beberapa ancaman yang harus ia terima, jatah makannya juga diambil sebagian, dan mereka juga membuli dan bertindak kasar padanya. Melihat dirinya yang terus saja tertimpa kesialan, malam itu Stanley yang belum bisa tidur kembali teringat saat di rumah bersama keluarganya membicarakan nenek moyang mereka yang menjadi penyebab segala kesialan yang menimpa keluarga mereka selama ini. Bahkan kakek buyutnya, Stanley yang anak ke-1, yang semasa hidupnya dulu hampir sukses dan mampu mengumpulkan banyak harta, harus bertemu kesialan karena hartanya dirampas oleh perampok yang diketuai oleh seorang wanita bernama Kate Barlow yang diperankan oleh Patricia Arquette. Kate Barlow dan kawanannya sangat ditakuti, dan ia juga memiliki ciri khas tersendiri setelah membunuh para penjahat yang menjadi korbannya dengan cara mencium mereka saat sudah dibunuh. Karena ciri khasnya tersebut, Kate Barlow pun terkenal dengan sebutan Kissing Kate Barlow kala itu. By kissing Kate Barlow. Suatu hari, Stanley yang ingin berkumpul bersama teman-temannya di tempat istirahat, tanpa sengaja menyenggol seorang pimpinan dari tenda lain yang rupanya sangat ditakuti di tempat itu. Stanley yang tidak terima dirinya ditendang, lantas membalas orang tadi dengan cara mendorongnya. Namun sebelum perkelahian yang lebih parah terjadi, tiba-tiba rekan-rekan Stanley datang dan melerai keduanya. Dan sejak saat itulah rekan-rekan satu tendanya itu tidak lagi memandangnya rendah dan akan membelanya jika ada masalah. Dari semua teman satu tendanya, Stanley tampak lebih akrab dengan seorang anak bertubuh paling kecil di antara mereka yang bernama Zero, yang diperankan oleh Cleo Thomas. Camp Green Lake adalah tempat pengganti penjara bagi anak-anak remaja bermasalah. Mereka diharuskan menggali lubang di padang gurun setiap hari, dengan dalih bahwa hal itu akan membentuk karakter mereka dan membuat mereka menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Camp Green Lake yang konon katanya ratusan tahun yang lalu adalah sebuah danau luas yang indah, juga terkenal dengan kadar berbintik kuningnya yang sangat beracun, bahkan lebih bahaya dari serangan ular derik. Kepala sipir tahanan itu, yaitu Louis Walker yang diperankan oleh Sigourney Weaver, juga memperingatkan mereka, jika menemukan sesuatu yang menarik dari dalam lubang yang mereka gali itu, mereka harus segera melaporkannya padanya. Dan jika Louis tertarik pada temuan mereka itu, maka mereka akan mendapat imbalan yaitu istirahat selama 1 hari penuh tanpa harus menggali. Stanley semakin disenangi oleh teman-temannya dan diberi julukan caveman atau manusia gua setelah 2 kali menemukan benda yang cukup menarik dari galiannya. Beberapa hari sebelumnya ia menemukan sebuah fosil, dan hari ini sebuah tabung lipstik emas bertuliskan sebuah inisial KB. Saat sebelum Stanley menemukan tabung lipstik tadi, ia sempat mengangkat sebuah batu besar dan meletakkannya di atas lubang galiannya itu. Karena Stanley yang masih anak baru di situ, terkadang ia juga masih mendapatkan intimidasi dari pimpinan mereka, X-Ray, yang apabila Stanley menemukan sebuah benda menarik lagi, maka X-Ray lah yang akan mengakui temuannya tersebut supaya X-Ray bisa mendapatkan libur 1 hari. Sehingga lipstik ini tadi diakui oleh X-Ray, yang mana temuan itu membuat Louis Walker bersemangat dan memerintahkan mereka, selain X-Ray, untuk menggali lebih luas di area lubang galian X-Ray tersebut. Stanley yang memang penemu sebenarnya itu, lalu melihat batu besar tadi sebagai tanda untuk mengingat posisi lubang tempat di mana ia menemukan lipstik tadi, karena area lubang galian Stanley tidak diperintahkan untuk digali lebih luas. Louis dan kawan-kawan sekarang terfokus pada lubang galian milik X-Ray. Suatu hari, seperti biasa, Mr. Sir berkeliling mendatangi anggota tahanan yang sedang menggali, dan saat mendatangi Stanley dan kawan-kawan, Magnet, salah satu teman Stanley, usil kepada Mr. Sir dengan cara menyembunyikan cemilan kuaci miliknya. Saat Mr. Sir akan pergi dari situ, ia kemudian menyadari bahwa kuaci tadi sudah tidak ada dalam mobilnya. Ia pun lalu kembali kepada Stanley dan teman-temannya. Magnet yang melihat itu pun panik dan lalu melempar bungkusan kuaci tadi ke arah Stanley, sehingga Stanley lah yang dituduh mengambil kuaci tersebut darinya. Mr. Sir yang marah lalu membawa Stanley bertemu Louis Walker, si kepala sipir, dengan maksud agar Stanley dihukum atas tindakannya. Namun sayangnya Louis yang berharap ada berita bagus waktu itu terlihat kecewa dengan laporan konyol itu. Dan ia juga merasa insiden kuaci ini bukanlah urusannya. Lantas ia pun marah balik kepada Mr. Sir dan memukulnya. Dan Stanley pun disuruh kembali untuk lanjut menggali lubangnya. Saat di dalam ruangan kepala sipir ini tadi, Stanley melihat beberapa potongan koran tempo dulu yang mengisahkan tentang legenda Kissing Kate Barlow
sang pimpinan komplotan perampok yang pernah diceritakan kakeknya kepadanya, yang kemudian sekilas membuatnya terpikir dengan tabung lipstik yang pernah ditemukannya. Apakah tulisan KB tersebut adalah singkatan dari nama Kate Barlow si legenda itu? Scenes film kemudian menunjukkan kilas balik tentang daerah Green Lake tersebut pada abad ke-19, yang merupakan sebuah perkampungan tepi danau yang sedang berkembang saat itu, di mana Kate Barlow dulunya adalah seorang guru sekolah yang saat itu sedang memiliki hubungan dekat dengan seorang penjual bawang keturunan Amerika Afrika bernama Sam. Sam juga terkenal dengan jus bawangnya yang konon katanya selain untuk kesehatan tubuh, juga mampu membuat orang yang meminumnya terhindar dari bisa kadal bintik kuning yang mematikan dan banyak hidup di daerah itu hingga sekarang. Kate Barlow yang kala itu sangat cantik di daerah tersebut membuat seorang pengusaha kaya bernama Charles Walker untuk mendekatinya. Namun tampaknya Kate Barlow tidak tertarik pada Charles karena sikapnya yang arogan. Dan di samping itu ia juga sudah memiliki hubungan dengan Sam. Charles Walker yang diperankan oleh Scott Plank ini adalah nenek moyang dari Louis Walker, si kepala sipir tahanan Camp Green Lake tadi. Charles yang sakit hati karena ditolak cintanya oleh Kate itu semakin terbakar cemburunya ketika ia tanpa sengaja melihat Sam dan Kate bermesraan di dalam gedung sekolah tempat Kate mengajar. Hingga suatu malam, Charles dan gerombolannya berniat jahat pada Kate dan Sam. Mereka mendatangi gedung sekolah dan lalu membakarnya. Kate yang panik kemudian mendatangi sheriff setempat untuk meminta pertolongan. Namun tampaknya sheriff ini sudah stres dengan ketidakberdayaannya terhadap komplotan Charles yang kaya raya itu, dan ia juga sedang mabuk saat kejadian itu terjadi. Alih-alih menenangkan hati Kate, sheriff ini malah menggodanya dan meminta sebuah ciuman darinya. Tidak berhenti di situ, setelah membakar gedung sekolah tadi, Charles dan kawan-kawannya juga mendatangi Sam, yang kala itu sedang di atas perahunya menyeberangi danau setelah selesai memetik beberapa bawang untuk dagangannya. Mereka pun membunuhnya dan konon katanya sejak Sam dibunuh malam itu, hujan tidak lagi turun di kawasan tersebut hingga sekarang, sehingga kawasan tersebut berubah menjadi kawasan panas dan tandus. Singkat cerita, sejak kejadian itulah Kate Barlow yang tadinya adalah seorang guru sekolah yang baik hati, berubah menjadi Kate Barlow yang jahat dan penuh dendam. Dimulai dari si kepala sheriff yang malam itu pernah meminta ciuman, Kate mengabulkan permintaannya dengan cara mencium sheriff tersebut yang mana sebelumnya sudah ia tembak mati. Lalu kemudian lanjut kepada penjahat-penjahat lain yang masuk daftar buruannya. Dan dalam waktu singkat, Kate pun sudah memiliki anak buah dan viral dengan ciuman mematikannya. Namanya pun tersohor di mana-mana dan ditakuti. Ia tidak hanya membalas dendam, namun juga merampok beberapa orang kaya yang mereka temui di jalan, termasuk kakek buyutnya Stanley, yaitu Stanley anak ke-1, yang kala itu memiliki harta banyak yang disimpan di dalam sebuah peti. Beruntungnya, Stanley anak ke-1 ini tidak dibunuh kala itu. Kate dan komplotannya hanya meninggalkannya begitu saja di kawasan tandus tersebut. Stanley anak ke-1 yang sudah hampir mati karena 16 hari di alam tandus itu, akhirnya mampu selamat dan hidup setelah menaiki sebuah tebing batu berbentuk ibu jari. Tidak diceritakan di dalam film kenapa Kate tidak membunuh Charles waktu itu. Asumsi saya, Kate sengaja melakukannya untuk melihat Charles tersiksa dengan hidupnya yang sudah miskin. 20 tahun kemudian, Kate yang sudah capek dengan aksi kejahatannya, mendatangi bangkai perahu milik Sam di tengah danau tandus itu dan tampaknya ingin bunuh diri. Yang tak lama kemudian, Charles yang selama ini terus melacak keberadaannya mendatangi Kate tersebut dan menodongkan senjata padanya, serta memaksa Kate untuk memberitahukan tempat di mana ia menyimpan harta dan emas hasil rampasannya selama ini. Kate menolak memberitahukannya dan ia bahkan mengutuk Charles dengan mengatakan bahwa Charles dan keturunannya akan seterusnya menggali mencari harta yang disimpannya itu. Dan setelah itu, ia pun bunuh diri dengan sengaja membiarkan tangannya digigit oleh kadal berbisa yang ada di bawah bangkai perahu tersebut. Kita kembali ke masa depan. I can help you dig your hole so you won't be so tired to teach me. Stanley yang selama ini sering membantu Zero belajar membaca, malah membuat salah seorang temannya yaitu Zigzag marah kepadanya karena melihat Stanley yang hanya duduk santai sambil mengajari Zero membaca. Hal ini membuat Zigzag marah dan berkelahi dengan Stanley. Stanley pun dibantu oleh Zero dalam perkelahian itu. Melihat situasi itu, Dr. Pendanski melerai mereka dan memanggil Louis ke sana. Dr. Pendanski yang selama ini sering mengolok Zero, yang mengatakan bahwa Zero adalah anak yang buta huruf, tidak punya otak, lantaran Zero tidak pernah bicara kepadanya saat ditanya. Siang itu kembali merendahkan Zero di hadapan mereka yang sedang berkumpul di situ, dan menantang Zero untuk mengeja 3 buah huruf yang disebutnya. Zero yang selama ini sudah sangat kesal dengan tingkah Pendanski, tidak mampu menahan emosinya lalu tiba-tiba memukulnya menggunakan skop yang ada di tangannya, dan kemudian melarikan diri ke tengah padang tandus. Selepas kejadian itu, karena diyakini 100% Zero tidak akan selamat di luar sana, Louis dan kawan-kawan khawatir pada laporan yang akan mereka sampaikan kepada beberapa pihak yang tidak lama lagi akan datang untuk mengaudit. Sehingga diputuskanlah siang itu
mereka akan menghapus data keberadaan Zero yang pernah menjadi penghuni camp tersebut. I want you to destroy his records. Stanley yang sudah sangat akrab dengan Zero, malam itu tidak bisa tidur karena terus memikirkan keadaan Zero di luar sana, di tengah padang tandus dan tidak memiliki bekal apapun untuk bertahan hidup. Hingga keesokan harinya, setelah pertimbangan yang matang untuk menyusul Zero dan juga ada kesempatan, Stanley lalu membawa kabur mobil milik Mr. Sir yang kala itu mendatangi mereka. Namun sayangnya, Stanley yang tampaknya belum terlalu mahir menyetir itu akhirnya harus terperosok ke dalam sebuah lubang galian, sehingga ia pun harus keluar dari mobil itu dan lari dari situ. Setelah beberapa jam berjalan di padang tandus itu, Stanley akhirnya bisa menemukan Zero yang sedang berteduh di bawah sebuah bangkai perahu yang terbalik. Setelah beberapa saat bercerita, Zero kemudian menunjukkan sebuah botol berisi cairan yang dapat mereka minum, yang ternyata itu adalah jus bawang buatan Sam di zaman dulu yang masih tersimpan di balik perahu miliknya itu. Saat sedang asik berbicara, Stanley tanpa sengaja melihat sebuah tebing batu di kejauhan yang berbentuk ibu jari, yang mana kemudian dirinya teringat suatu kisah yang pernah diceritakan kakeknya bahwa kakek buyutnya dulu pernah bertahan hidup setelah menemukan tebing batu tersebut, yang kala itu dikenal dengan sebutan jempol Tuhan. Dengan rasa penasaran pada cerita jempol Tuhan tadi, Stanley dan Zero pun pergi ke tebing itu dan mendakinya. Saat sedang mendaki, Zero yang tampaknya sudah kelelahan itu lalu tergelincir jatuh, namun untungnya sempat ditahan oleh Stanley. Karena Stanley yang tidak ingin berhenti di situ, ia lalu menggendong Zero agar mereka bisa terus bergerak naik. Yang mana kemudian setelah sampai di puncaknya, ternyata di sana ada banyak tanaman bawang dan sumber air. Stanley yang kesenangan lalu membangunkan Zero untuk bersama-sama menikmati momen itu. Dan di saat mereka sedang bersantai di situ, Stanley lalu menyanyikan lagu yang berjudul If Only, lagu yang turun-temurun selalu dinyanyikan keluarga mereka jika mengenang kisah tentang nenek moyang mereka dulu. Dan ternyata lagu itu adalah lagu yang diajarkan Madame Zeroni pada Elia dulunya. Dan ternyata juga Zero yang bernama lengkap Hector Zeroni itu adalah garis keturunan dari Madame Zeroni, yang artinya adalah Stanley tanpa sengaja sudah mengenapi utang syarat yang diminta Madame Zeroni dulu pada Elia Yelnats. Dan sejak saat itu, kesialan tidak lagi menimpa keluarga mereka. Ditunjukkan dengan ayah Stanley yang selama ini tidak pernah berhasil itu, tiba-tiba saja menemukan formula sederhana untuk proyek cairan penghilang bau sepatunya. Keesokan paginya, Zero yang merasa bersalah pada Stanley kemudian menceritakan kejadian sebenarnya pada Stanley, bahwa dialah yang menjadi penyebab Stanley ditangkap dan dituduh mencuri sepatu waktu itu. Zero lah pencuri sebenarnya, yang mana saat itu ia sedang kabur dari TKP lantas panik mendengar suara sirene polisi. Kemudian melempar sepatu itu dari atas jembatan dan tepat mengenai Stanley yang sedang lewat di bawah jembatan itu. Di saat yang sama, seorang pengacara juga mendatangi kantor Louis Walker untuk menyelesaikan perkara Stanley, yang mana setelah diusut lebih lanjut ternyata Stanley dinyatakan tidak bersalah dan seharusnya tidak pernah dihukum. Kemudian malamnya, Stanley yang kala itu merasa sangat bersemangat, lantas mengajak Zero untuk melakukan satu penggalian lagi malam itu, yaitu menggali lubang tempat di mana ia sebelumnya menemukan tabung lipstik emas tadi. I feel lucky. Ia merasa sangat beruntung dan yakin sekali bahwa masih ada benda menarik lainnya yang bisa mereka dapatkan di dalam sana. Dan malam itu mereka pun menjalankan rencana tersebut. Setelah beberapa saat menggali, mereka menemukan sebuah tanda-tanda adanya sebuah benda lain di dalam sana. Dan setelah mereka menariknya keluar dari tanah, ternyata itu adalah peti harta karun hasil rampasan Kate Barlow yang dulu disembunyikan sebelum ia bunuh diri. Stanley dan Zero yang histeris kegirangan tanpa sadar sudah menarik perhatian para sipir tahanan. Dan tak lama tiba-tiba mereka sudah didatangi oleh Louis Walker dan kawan-kawan. Tidak berani mendekati Stanley dan Zero karena mereka dikelilingi oleh kadal bintik kuning yang bisa saja menyerang mereka. Stanley dan Zero bisa terhindar dari gigitan kadal itu lantaran mereka berdua selama ini sudah banyak memakan bawang di atas bukit tadi yang membuat kadal tidak akan menyerang mereka karena bau bawang yang sangat menyengat di tubuh mereka. Tak terasa Louis dan kawan-kawan sudah menunggui mereka di situ hingga pagi hari. Dan sial bagi Louis, pagi itu juga ternyata pihak pengacara Stanley didampingi beberapa anggota polisi datang lagi ke sana untuk menjemput Stanley pulang. Pengacara itu lantas kaget melihat kondisi Stanley dan Zero dikelilingi oleh kadal bintik kuning dan menegur Louis kenapa tidak segera mengambil tindakan dan menyelamatkan mereka dari situ. Louis yang membela diri lantas mengatakan bahwa mereka kabur dari tahanan setelah mencuri barang miliknya, yaitu peti harta tadi. Stanley pun tidak terima dengan kebohongannya dan kemudian keluar dari lubang itu untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Namun belum sempat melanjutkan bicaranya, Zero lalu keluar dari lubang itu juga sambil mengangkat peti tadi dan mempertegas bahwa Stanley tidak mencuri harta itu. Louis Walker yang melihat harta itu sudah aman tidak ada kadalnya, lalu hendak merampas harta itu dari tangan Zero.
Zero pun tidak mau memberikannya dan mengatakan bahwa itu adalah milik Stanley. Dibuktikan dengan adanya nama keluarga besar Stanley yang tertulis di peti itu. Dan melihat itu, Louis pun kaget seakan tidak percaya. Ya, kilas balik teman-teman ya. Peti harta karun ini adalah harta hasil rampasan Kate Barlow saat merampok kakek buyut Stanley, yaitu Stanley yang ke-1 ratusan tahun yang lalu, yang mana 20 tahun kemudian harta itu disembunyikan dalam tanah oleh Kate Barlow sebelum memutuskan untuk bunuh diri. Singkat cerita, Stanley pun diajak pulang oleh pengacaranya. Namun Stanley menolak ajakan itu karena dia tidak akan ikut jika Zero juga tidak diajak. Mendengar itu, pengacara ini pun lalu meminta berkas milik Zero di camp tersebut dengan maksud mungkin untuk mempertimbangkan atau mempelajarinya lebih lanjut, sehingga ada alasan baginya untuk bisa membawa Zero ikut pergi dari situ. Saat dimintai berkas itu, Louis Walker dan kawan-kawannya pun lantas gugup dan bingung, karena mereka baru saja menghapus data-data Zero di tempat itu saat Zero kabur dari camp beberapa hari sebelumnya. Di saat yang sama juga, salah satu dari polisi tersebut mengenalai Mr. Sir yang ternyata adalah mantan residivis dan menangkapnya kembali setelah melanggar pembebasan bersyaratnya yang tidak boleh memegang senjata. Dr. Pendanski pun sama, ia ternyata bukanlah seorang dokter. Karena mereka tidak bisa memberikan berkas Zero yang diminta tadi, dan melihat status asli dari Mr. Sir dan juga Pendanski, seorang jaksa yang juga hadir di situ lalu memutuskan untuk lebih dalam memeriksa tentang keberadaan camp tersebut dan lalu memerintahkan polisi untuk menangkap ketiga sipir itu. Saat Stanley dan Zero akan berangkat, scene film tampaknya ingin memperlihatkan bahwa daerah tersebut sudah terlepas juga dari kutub, ditandai dengan turunnya hujan yang selama 100 tahun belakangan ini tidak pernah turun lagi, yang mengakibatkan Danau Green Lake mengalami kekeringan dan tandus. Di akhir film ditunjukkan juga kebahagiaan mereka saat dimana keluarga Stanley membuka dan melihat isi peti harta karun itu dan juga membagikannya sama rata kepada Zero yang adalah keturunan dari Madame Zeroni itu. Zero yang sudah mampu menyewa seorang detektif swasta akhirnya bisa menemukan ibunya yang selama ini terpisah darinya. Keluarga Stanley dan keluarga Zero juga akhirnya memutuskan untuk hidup bertetangga di rumah mewah mereka. Film yang berakhir bahagia ini kemudian menunjukkan keceriaan keduanya bersama keluarga dan teman-teman satu tendanya dulu. Mereka bergembira di rumah itu dan kemudian bersama-sama menyaksikan tayangan perdana iklan di TV yang memasarkan produk hasil ciptaan ayah Stanley di mana Clyde Livingston lah yang menjadi bintang iklannya. Ya, dengan berakhirnya film ini, satu pesan yang bisa kita petik di sini ialah masa lalu yang suram janganlah menjadi batu sandungan bagi kita untuk menghadapi masa depan yang masih panjang. Biarlah diambil sisi positifnya disertai doa dan optimisme yang tinggi, sehingga bisa memperbaiki kesalahan itu untuk masa depan yang lebih baik. Akhirnya, saya William pamit undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.